Banyak daripada teman-teman saya selalu bertanya, bagaimana sih cara kita menjalankan komunitas yang positif, komunitas yang sehat, komunitas yang berdampak. And banyak daripada mereka pun juga seringkali kita hanya sekedar mengcopy and paste sistemnya saja. Dan apa yang terjadi? Waktu kita copy paste daripada sistem daripada komunitas A, B, C, dan kita implementasikan di tempat kita sendiri, seringkali tidak bisa berjalan. Kenapa? Because they're just copying the system. But saya mulai mengerti bahwa in every system, in everything that we do, there is that why factor. Kenapa kita melakukan itu? Bahkan di dalam sisi kayak komunitas secara spiritual, what is the spirit behind all these things? Dan saya mau bagikan kepada kalian semua, itu ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dan sampai 47. Dan saya mau bacakan bagi kalian semua. Di sini katakan apa? Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Yang menarik di ayat 42, highlightin ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan saya langsung lompat ke ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan yang terakhir di 47, dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Amen, amen, amen. Itu harus menjadi the why we are doing community. Dan ada beberapa poin yang saya mau bagikan kepada kalian secara cepat saja. Ada 5 poin. Yang pertama, dikatakan di ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan di dalam persekutuan. So the number one factor waktu kalian menjalankan sebuah komunitas, it has to be the word of God. Tanpa adanya firman Tuhan di dalam komunitas tersebut, itu hanya sekedar perkumpulan. Itu bisa menjadi tempat arisan. Tapi seberapa sering waktu kita datang ke tempat arisan atau perkumpulan-perkumpulan seperti itu, lama-kelamaan kita merasa kosong. Kita merasakan empty, kita nggak pernah diisi. Mungkin secara eksterior luar, kita kelihatannya oke-oke aja. Tapi there's something inside of us yang kita nggak bisa tipu orang lain. And you cannot fake it yourself. Kenapa? Because it's empty. Apa yang bisa isi kita di dalam? It's just the word of God. Because firman Tuhan memberikan kita pengharapan. Firman Tuhan memberikan kita kehidupan. Firman Tuhan memberikan kita kemerdekaan. That's what we need. That's supposed to be the juice of the community. That's supposed to be the number one. Dan berikut yang kedua apa? Mereka berfellowship bersama-sama. Remember, community atau cell group yang kalian jalankan itu bukan ibadah di hari Minggu. Remember that. Itu sebuah community di mana kalian bisa saling berbagi dan kalian bisa saling berfellowship bersama-sama. Kalau itu seperti ibadah, nggak ada bedanya mereka datang ke hari Minggu dan mereka nggak bisa cerita, mereka nggak bisa curcol. Sifatnya hanya satu arah. What they need is two ways interaction. Yang ketiga, bangun esensi kekeluargaan. Di ayat 44 sampai 45 menarik. Dan semua orang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. It's talking about family. Apa yang saya punya, saya akan berikan kepada kamu. Kamu lagi kesusahan, saya akan bagikan apa yang saya bisa. Saya diberkati untuk memberkati. Itu ada sebuah kultur yang dibangun dari dasar tersebut. Dan yang berikutnya, mereka berkumpul bukan cuma di hari event. Karena kebanyakan orang hanya menjalankan komunitas atau cell group, itu mereka adalah bagian daripada organisasi. Sedangkan detak jantung daripada gereja, atau bahkan detak jantung daripada apapun yang kita jalankan, itu waktu kita menjalin hubungan dengan sesama kita, bukan di hari hanya, tapi justru di luar event tersebut. Karena di situ kita bisa menjadi real, kita bisa connect dengan kehidupan mereka, di dalam usaha mereka, keluarga mereka, masalah kehidupan mereka. That's the main course. Dan yang terakhir, fokus utama kita waktu menjalani komunitas bukan kepada kuantitas, tapi kepada quality. Karena waktu quality-nya yang kita bangun, quantity akan datang. Tapi kalau kita memulai dengan pola pikir quantity yang menjadi fokus utamanya, kita akan memakai topik marketing bagaimana kita bisa membuat event ini atau tempat ini menjadi hype, menjadi keren. Tapi
tapi kita kehilangan esensi yang utama adalah quality-nya. So ini saja yang saya mau bagikan kepada kalian semua regarding about how to start a community supaya ini bisa menjadi berkat dan kalian bisa mereplicate ini di tempat dan di mana saja kalian dipercayakan oleh gembala kalian atau bahkan kalian mau mulai sendiri, silakan. You guys can do it. But remember, ujung-ujungnya semua hanya untuk Tuhan Yesus saja.